Kebakaran yang terjadi di daerah Taman Kota dan Mogot, Jakarta Barat kemarin menghanguskan puluhan rumah dan sempat mengganggu lintasan KRL ke arah Tangerang. Hingga saat ini sejumlah pengungsi masih berada di tempat penampungan sementara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 Yana Ramadhani dan juru kamera Ria Nuryaningsi serta pilot drone Yanuar Ramansyah langsung dari lokasi pengungsian saat ini. Yana, bagaimana kondisi korban saat ini? Ya, baik Eliza dan juga pemirsa, kondisi pengungsi maupun korban dari kebakaran yang terjadi di pemukiman dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat saat ini masih melakukan sejumlah aktivitas membersihkan puing-puing kebakaran di lokasi. Seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya ini, sejumlah warga juga masih terus membersihkan. Ini dilakukan juga sejak tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga ini masih terus membersihkan dan mencari sisa-sisa maupun barang-barang yang mungkin masih bisa mereka selamatkan di lokasi kejadian. Dan membersihkan ini juga tidak hanya dari sejumlah warga saja, namun juga ada dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang juga membantu dalam melakukan membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Sementara itu juga tidak hanya warga yang dewasa, yakni pria yang juga membersihkan di lokasi kejadian, namun juga anak-anak masih berada di sekitar lokasi kejadian ini karena memang ini merupakan hari Minggu di mana mereka tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun rencananya memang anak-anak ini akan kembali masuk sekolah di hari Senin esok meskipun peralatan belajar mereka dan juga seragam maupun buku-buku mereka ini juga ikut terbakar. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi dan juga apa yang dirasakan dari pengungsi yang ada di lokasi kejadian, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Rusdi selaku pengungsi di sini. Selamat siang Bapak Rusdi. Selamat siang. Iya Pak, apa yang sangat dibutuhkan saat ini untuk para pengungsi? Ya, sangat dibutuhkan yang jelas tempat tinggal berdiri kembali. Iya, kenapa Pak? Ya biar anak sekolah kan biar enak, kalau di pengungsian kan sudah repot, kita juga mungkin anak jadi beban mental gitu sih. Jadi pada intinya sebagai saya korban kebakaran ya minta rumahnya cepat berdiri lagi gitu aja. Ya. Baik, itu Eliza, yang memang sangat dibutuhkan dari para pengungsi adalah ingin agar cepat berdiri kembali rumah mereka. Begitu ya Eliza. Ya, nah ini para korban menginginkan agar pemerintah membangun kembali rumah mereka sehabis kebakaran kemarin. Nah, ini adakah solusi yang diberikan oleh pemerintah setempat terkait dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau korban di sana? Ya, baik Eliza, untuk saat ini memang apa yang ditawarkan dari pemerintah ini untuk kembali membangun rumah memang belum kami dapatkan informasinya lagi. Namun dari segi bantuan yang diberikan dari Dinas Sosial dan juga ada dari Puskesmas Kecamatan Cengkareng sendiri sudah menyiapkan bantuan-bantuan yang bersifat untuk saat ini, yakni ada sekitar 5 buah tenda yang disediakan di dekat lokasi kejadian dengan jarak sekitar 200 hingga 300 meter dari lokasi kejadian ini. Dan tenda-tenda tersebut digunakan bagi para pengungsi untuk tidur di malam hari, namun di pagi harinya mereka memang tidak berada di dalam tenda karena mereka lebih suka untuk kembali ke rumah mereka untuk turut membersihkan puing-puing dan juga mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu juga dari warga yang mengungsi berada di posko pengungsian juga hanya beberapa, karena memang dari beberapa warga pun memang suka untuk begadang dan tetap bertahan di lokasi kejadian untuk tetap menjaga lokasi rumah mereka. Dan juga sementara itu bantuan terus berdatangan, Eliza, dari BNPB, ini juga dari BPBD memberikan sejumlah bantuan seperti baju dan juga selimut, dan juga kebutuhan makanan pokok seperti sembako, beras, dan juga mie instan dan juga minyak goreng untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari. Sedangkan untuk kebutuhan
kebutuhan makan sehari-hari mereka memang diberi jatah begitu dengan dari Dinas Sosial untuk kebutuhan sehari-hari makan di siang hari dan juga malam hari. Namun di pagi harinya ini mereka dilayani dengan SIBAT atau ini yang disebut dengan siaga bencana berbasis masyarakat. Iya, begitu Eliza. Namun juga ada yang masih dikeluhkan sejumlah pengungsi, ini adalah kurangnya air bersih dan juga alat mandi dan juga WC umum yang juga menjadi keperluan mereka sehari-hari di sini. Eliza. Baik, kita akan kembali atau melanjutkan ke berita selanjutnya. Puluhan rumah warga di permukiman padat di kawasan Taman Kota Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Saat kejadian, warga panik menyelamatkan diri dan harta benda berharga. Api dengan cepat menyambar rumah warga karena bangunannya semi permanen. Pihak pemadam kebakaran pun menerjunkan 20 unit mobil pemadam. Api dapat dipadamkan dalam waktu 2 jam. Akibat kebakaran, perjalanan kereta api menuju Tangerang terhambat. Hal itu disebabkan banyaknya warga yang mengevakuasi harta bendanya hingga ke jalur kereta. Banyak Pak, ini semua kakak 61 kalau nggak 63. Penyebabnya apa Bang? Ya? Penyebabnya apa? Kalau nggak listrik ya dari listrik kayaknya Pak. Awalnya di situ ada asap Pak. Ya, nongol asap di rumah tengah situ. Iya. Ya, demikian Eliza laporan langsung dari tempat kejadian kebakaran dan Mogok Cengkareng, Jakarta Barat. Kembali ke Eliza. Baik, terima kasih Yana untuk informasinya. Pemirsa Kementerian Kesehatan